Lah, jadi kalau misalnya teman-teman muslim berkata, oh Yesus dikutuk, emang iya? Gitu. Tapi terus gimana? Kita Waktu tidak itu, mengatakan Yesus dikutuk. misalnya, Nah, kan Isa kan dimuliakan kalau dalam Islam. Iya. Ya kan, jadi kita enggak. Yesus itu terkutuk, bahkan sebelum disalib dia keluar dari Maria itu udah najis, gitu ya. Ada yang berkata, oh Yesus itu nggak dari daging Maria. It's okay. Tapi kan dia keluar di Maria kan melahirkan Yesus bersalin, bukan Yesus turun dari piring terbang kan begitu. Nah, jadi Yesus terkutuk oleh karena kita. Pada waktu itu rasul-rasul melihat dia bubar. Kalau Yesus nggak bangkit, kekristenan nggak pernah ada. Yesus ketika lahir, dia terkena ketuban Maria lah misalnya. Atau keluar dari kemaluan Maria ya. Nah, itu sudah najis menurut Misfor. Sudah najis menurut Misfor. Ya. Yesus dielap sama Maria Magdalena. Itu sudah najis. Makanya orang-orang ahli Taurat kan, dia langsung kan melihat Yesus, kok dia dipegang-pegang sama pelacur kan begitu. Apalagi dia disalib. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ulangan 13 ya kalau nggak salah. Iya, jadi ini yang tidak bisa diterima secara jujur dari beberapa denom. Pokoknya Yesus harus suci. Gitu. Dalam Kristen kan ya? Di denom. Dalam beberapa denom Kristen yang bertentangan dengan saya. Nah, jadi Yesus telah menjadi dosa oleh karena kita. Bukan tertulis Yesus telah menjadi dosa oleh karena Yesus melakukan dosa, tidak. Dosa. Lah ini Tuhan dibuat oleh Tuhan melanggar hukum Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam Dia atau Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Allah ini siapa? Bapa, Sang Pencipta, Sang Penguasa. Yang dalam iman Bro Samuel ini, Bapa itu ya Yesus itu sendiri juga, kan gitu. Nah, doktrin bahwa Tuhan dibuat menjadi dosa, siapa yang mengajarkan? Ayat tadi siapa yang bikin? Paulus. Ada nggak ayat pengakuan Yesus bahwa aku adalah Tuhan yang dibuat menjadi dosa karena kalian percaya aku sebagai Tuhan? Nah, Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa pakai tangan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini saya akan reaction video pernyataan seorang apologet Kristen yang berhaluan Oneness, Bro Samuel Siahaan, bahwa Yesus lahir tidak suci. Ingat, Yesus lahir tidak suci. Bahkan membenarkan Yesus mati terkutuk. Jadi jangan protes ke saya ya. Bagi teman-teman Oten yang menonton ini, menyimak ini, jangan protes ke saya. Sebab saya ini hanya mengatakan apa yang disampaikan oleh Bro Samuel ya. Jadi saya hanya mengutip pernyataan Bro Samuel yang notabene-nya seorang apologet Kristen ya, bukan Muslim. Nah, sahabat Muslim perlu paham bahwa Oneness ini kelompok Kristen yang memiliki doktrin berbeda dengan Kristen pada umumnya. Terutama Protestan atau Katolik yang percaya konsep Tritunggal atau Trinitas. Jadi di Kristen itu beda denom, beda pula cara ngitung Tuhan yang mereka imani. Bayangin, dari tahun 1 sampai sekarang lewat 2000 tahun sudah ya. Sekarang sudah 2025. Mereka belum juga sepakat gimana cara ngitung Tuhan. Ya. Bukan hanya soal cara ngitung, tapi menyikapi figur Yesus pun berbeda-beda. Denom lain pasti tentu menolak anggapan bahwa Yesus lahir tidak suci. Ya, Yesus mati terkutuk. Mereka pasti menolak itu. Tapi Samuel Siahaan ini mantap mengimani Yesus tidak lahir suci. Karena lewat persalinan dari Bunda Maria, bukan turun dari piring terbang gitu ya. Kalau kita di Islam, Nabi Isa alaihissalam lahir suci. Sama seperti yang lain, siapapun yang lahir itu pasti suci, suci dari dosa. Soal kena ketuban ya, kena darah itu soal hadas ya, tinggal bersihkan udah ya. Tidak lantas menyikapi sebagai seorang yang lahir tidak suci. Nah itu kita di Islam. Tapi ini tentu Bro Samuel punya pandangan yang berbeda. Yuk kita dengar. Dialah yang menanggung itu. Dengan cara apa, Bro Samuel? Nah, ini saya banyak ditentang.
Yesus ketika lahir, dia terkena ketubaan Maria lah misalnya, atau keluar dari kemaluan Maria ya. Nah, itu sudah najis menurut Nisfot. Sudah najis menurut Nisfot ya. Bila seorang terkena darah, bahkan darahnya sendiri, itu orang itu sudah najis selama 7 hari. Ya dibasuh dia. Iya, harus dibasuh. Oh, itu udah najis. Nah, dia ini Mesias yang dikuduskan dan diurapi. Nah, terus Yesus dielap sama Maria Magdalena. Itu sudah najis. Makanya orang-orang ahli Taurat kan dia langsung kan melihat Yesus, kok dia dipegang-pegang sama pelacur kan begitu. Apalagi dia disalib. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ulangan 13 ya kalau nggak salah. Iya, jadi ini yang tidak bisa diterima secara jujur dari beberapa denom. Pokoknya Yesus harus suci. Gitu. Dalam Kristen kan ya? Di denom. Dalam beberapa denom Kristen yang bertentangan dengan saya. Nah, jadi Yesus telah menjadi dosa oleh karena kita. Bukan tertulis Yesus telah menjadi dosa oleh karena Yesus melakukan dosa, tidak. Gitu. Yesus telah dibuat menjadi dosa karena kita. Gitu. Lah, jadi kalau misalnya teman-teman muslim berkata, "Oh, Yesus dikutuk." Emang iya? Gitu. Tapi terus gimana? Kita tidak mengatakan Yesus dikutuk. Misalnya? Karena Isa kan dimuliakan kalau dalam Islam. Ya kan? Jadi kita enggak. Yesus itu terkutuk, bahkan sebelum disalib dia keluar dari Maria itu udah najis. Gitu ya. Ada yang berkata, "Oh, Yesus itu nggak dari daging Maria." It's okay. Tapi kan dia keluar di Maria kan melahirkan Yesus bersalin, bukan Yesus turun dari piring terbang kan begitu. Nah, jadi Yesus terkutuk oleh karena kita. Pada waktu itu rasul-rasul melihat dia bubar. Kalau Yesus nggak bangkit, kekristenan nggak pernah ada. Kalau Yesus bangkit, tapi ngiter-ngiter di Galilea, ya kan begaul di situ, dia nggak naik ke surga, Kristen nggak pernah ada. Nah, jadi karena dia dilihat oleh orang, disaksikan dia terkutuk di atas tiang, maka dia mati dan orang-orang Israel pada saat itu, sementara pada 3 hari itu hilang pengharapan. Tetapi ketika dia bangkit dan ke sorga, maka telah terbukti bahwa Tuhan tidak menuntut kesucianmu dan kekudusanmu. Tetapi memang ada tertulis, kamu harus suci dan kudus. Tapi manusia nggak bisa, karena Tuhan itu mengutip hukum Taurat, Yesus itu. Kamu harus suci dan kudus. Tapi Tuhan berkata, tidak ada yang kudus dan suci seperti Yehova. Nah gitu. Karena orang Israel sejak dari semula, waktu dia dosa di Horeb, dia menuntut hukum. Dia menolak kasih karunia Tuhan. Dia menuntut hukum. Berilah kami hukum, maka kami akan melakukannya. Jadi dia berusaha benar oleh karena dia sendiri. Tetapi Tuhan ingin menyatakan selalu pengampunan. Begitu. Pendeta ada kesimpulan, tinggal waktunya. Iya. Jadi inilah konsep soterologi atau konsep hamosia atau juru selamat keselamatan. Bahwa buat teman-teman saya juga yang Yudaisme ya. Sebelum ada Yesus pun kalian juga minta pengampunan dosa dan diampuni. Bahkan membuat patung lembu emas diampuni Tuhan. Nah, jadi apalagi yang dosanya lebih kurang daripada itu. Saya nggak pernah punya istri seperti Daud atau Salomo, ya kan? Tapi Daud dan Salomo diampuni, gitu. Nah itu jadi bahwa Tuhan telah membuktikan kasih pengampunannya sebelum dia sendiri turun berkorban. Sudah dilakukan, bahkan terlebih lagi ketika dia sudah turun. Dan dibuktikan bahwa dia yang terkutuk itu bangkit di dalam keterkutukannya dan naik ke surga. Artinya dia sendiri dengan memakai badannya, mereka sendiri sudah membuktikan, Yesus membawa testimoni itu bahwa itu total yang Jelas ya sahabat, menurut Bro Samuel ini, Yesus tidak suci, bahkan mati terkutuk di kayu salib. Bukan karena Yesus melakukan dosa sehingga beliau layak dihukum, bukan ya. Layak mati terkutuk atas dosa yang dilakukannya, bukan ya. Tapi mereka imani Yesus mati untuk menanggung dosa orang-orang Kristen yang percaya bahwa dia itu Tuhan. Bahkan kalau kita baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 disebutkan di sana, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Coba kita baca pelan-pelan. Dia yang tidak mengenal dosa, dia ini kan Yesus ya. Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus ini telah dibuat menjadi dosa karena kita. Kita ini Paulus dan Kristen tentu saja. Karena hanya Kristen memang imani seperti itu ya. Lah Tuhan Sang Pencipta yang mereka imani membuat Tuhan menjadi dosa. Bayangin coba, Tuhan Sang Pencipta membuat Tuhan menjadi dosa. Tuhan menjadi dosa. Nah, dosa itu kan tindakannya atau kelalaian yang melanggar hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi orang melanggar hukum Tuhan, melanggar aturan Tuhan, ditetapkan sebagai berdosa. Lah ini Tuhan dibuat oleh Tuhan melanggar hukum Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam Dia atau Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Allah ini siapa? Bapa.
Sang Pencipta, Sang Penguasa. Yang dalam iman Bro Samuel ini, Bapa itu ya Yesus itu sendiri juga, kan gitu. Nah, doktrin bahwa Tuhan dibuat menjadi dosa, siapa yang mengajarkan? Ayat tadi siapa yang bikin? Paulus. Ada nggak ayat pengakuan Yesus bahwa aku adalah Tuhan yang dibuat menjadi dosa karena kalian percaya aku sebagai Tuhan? Nah, kalau menjadi presiden kan enak, menjadi raja enak. Lah ini Tuhan menjadi dosa. Ada nggak Yesus mengaku seperti itu? Nggak ada. Jadi ya 3 kali ya. Tapi yang bikin Tuhan ini, ya Tuhan itu sendiri menurut Paulus tadi. Nah, gimana nih? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Nah, makanya sahabatku sesama muslim ya, kalau sampai Anda murtad, ya siap-siap Anda juga menambah jumlah orang bingung. Tuhan dibuat menjadi dosa oleh Tuhan karena dosa manusia yang percaya dia Tuhan. Bingung gak? Tuhan dibuat menjadi dosa. Yang membuat Tuhan menjadi dosa adalah Tuhan itu sendiri. Karena dosa manusia yang percaya bahwa dia itu Tuhan. Jadi kalau percaya dia itu Tuhan, maka Tuhan dibuat menjadi dosa. Mumet gak? Nah, sahabat, yang menarik dan menggelitik untuk kita pertanyakan kemudian, pertama, mereka mengimani Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta seluruh makhluk, termasuk manusia. Ya. Tuhan yang menetapkan manusia berdosa atau tidak berdosa. Kalau melanggar jelas berdosa, kalau taat maka tidak berdosa. Ya. Tuhan pula yang menciptakan atau mengadakan yang namanya sorga untuk manusia yang mengikuti aturan Tuhan, yang taat pada aturan Tuhan. Dan Tuhan juga mengadakan neraka ya, untuk menghukum manusia yang jahat, manusia yang membangkang dari aturan Tuhan. Nah, Tuhan Sang Penguasa Tunggal jelas Maha Pengampun. Dia Maha Kuasa untuk mengampuni dosa. Lalu kenapa di Kristen yang berdosa manusia, lah kok yang dihukum malah Tuhan? Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, tapi dia nggak kuasa ngampuni dosa kalau nggak jadi manusia lalu menderita dan mati terkutuk? Yang menghukum dan menggantung Tuhan adalah manusia itu sendiri. Logis dan adilnya kira-kira di mana? Anda nggak yang bisa menjelaskan ini? Manusia yang berdosa, tapi yang dihukum mati justru Tuhan. Padahal yang menetapkan hukum dosa, tidak dosa, bisa mengampuni, Tuhan itu sendiri. Lah Tuhan bikin aturan terus dia juga yang kena hukuman. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Nah, terus yang kedua, ayat-ayat yang dijadikan dasar untuk menghukum Yesus sebagai Sang Pencipta yang inkarnasi dalam rupa manusia, mati disalib sebagai penebus dosa, mengakhiri kutuk dosa yang ditimpakan kepadanya untuk menyelamatkan manusia. Yang percaya itu akan mendapatkan keselamatan. Itu semua hanya akan ketemu di surat-surat Paulus, bukan sabda Yesus. Jadi kalau kita baca penjelasan Yesus, sabda-sabda yang diklaim sebagai perkataan Yesus di Bible Perjanjian Baru, ya, yang diklaim sebagai Injil, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, bertebaran ayat-ayat yang dikutip sebagai perkataan Yesus di masa itu. Nggak akan nemu ayat bahwa Sang Pencipta inkarnasi dalam rupa manusia. Apalagi di Perjanjian Lama nggak bakalan ketemu juga, ya. Nggak bakalan ketemu Judaism, ya. Pemegang Taurat mengimani bahwa suatu ketika Tuhan Sang Pencipta itu inkarnasi dalam rupa manusia. Nggak akan ada, ya. Jadi nggak akan ketemu doktrin inkarnasi dalam rupa manusia, hadir untuk menderita dan mati terkutuk menebus dosa Kristen yang percaya dirinya Tuhan. Nggak akan pernah ketemu, bro. Tapi coba kita baca surat-surat Paulus, ya Roma, ya Galatia, ya Korintus, ya Efesus, ya Filipi, ya lain-lain, ya. Ayat itu bertebaran. Jadi bingung, ini sebenarnya ajaran Paulus apa ajaran Yesus ya? Contoh, Yesus mengajarkan keselamatan, hidup kekal. Caranya apa? Caranya tobat. Harus menjadi seperti anak kecil. Tobat untuk bisa masuk kerajaan sorga itu tobat. Baca di Matius pasal 18 ayat 1-4. Yesus mengajari muridnya apa? Tobat. Ya. Kemudian harus percaya Bapa satu-satunya ilah yang benar dan percaya Yesus itu utusan Bapa. Baca di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas-jelas perkataan Yesus itu seperti itu. Tapi begitu baca surat-surat Paulus, syarat keselamatan itu berubah. Baca Roma 10 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dengan hatinya bahwa dia dibangkitkan di antara orang mati, maka diselamatkan. Ya, kata pendeta Mel Atok, ini syarat
mutlak. Pertanyaannya di konten sebelumnya sudah ada. Saya bikin pertanyaannya menanggapi pernyataan Pendeta Mel Atok ini. Bunda Maria yang melahirkan Yesus melakukan apa yang dijelaskan di Roma 10 ayat 9 enggak? Pernah enggak ketemu Bunda Maria di ayatnya bahwa mengatakan dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada enggak ketemu? Kalau enggak ada, gimana? Berarti Bunda Maria enggak Kristen. Padahal Bunda Maria yang paling tahu siapa Yesus dibanding siapapun. Bisa enggak dijelaskan itu? Sama enggak pengajaran Yesus dan Paulus? Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa siapa yang menuhankan maka selamat, dijamin masuk surga. Tapi Paulus mengajarkan bahwa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dengan hati Yesus dibangkitkan di antara orang mati, itu syarat keselamatan di Kristen. Sama enggak tuh yang diajarkan Yesus dan diajarkan Paulus? Ya bandingkan aja Yohanes 17 ayat 3 versus Roma 10 ayat 9. Silakan kalian baca sendiri. Ya. Yang ketiga, Bro Samuel ini mengakui sebelum Yesus turun ke dunia, pengampunan dosa juga udah ada. Saya ulangi, sebelum Yesus turun ke dunia, pengampunan dosa itu udah ada. Artinya, tanpa Yesus lahir, menderita, dan mati terkutuk, dosa manusia udah bisa diampuni. Lah ngapain Tuhan pakai mati terkutuk kalau gitu? Toh tanpa dia mati terkutuk di kayu salib juga dosa bisa diampuni kan? Nah, kan sering juga mereka pakai dalil perkataan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di Yohanes 14 ayat 6. Ayat ini sering diklaim oleh Oten sebagai jaminan keselamatan bagi mereka. Ya, percaya Yesus Tuhan itu dijamin pasti masuk surga. Ini ayatnya. Ya nggak apa-apa sih. Namanya juga klaim ya. Itu hak mereka ya. Cuman persoalannya, bisa nggak mereka menjelaskan bahwa saat Yesus menyampaikan kalimat itu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Ditujukan ke siapa? Ayat Yohanes 14:6 ini. Jelas kepada murid, jelas kepada Bani Israel dalam konteks di masa itu. Karena di Matius 15:24 Yesus tegaskan bahwa aku diutus hanya kepada domba sesat dari umat Israel. Hanya kepada domba sesat dari umat Israel. Itu tujuan Yesus diutus. Pengakuan Yesus sendiri di Yohanes 15:24. Saat itu udah ada Kristen belum? Belum, nggak ada Kristen ya. Yang nggak mungkin ada karena dalam pengajaran para nabi termasuk Nabi Yesus tidak pernah ada pengajaran kekristenan yang inti ajarannya menuhankan Yesus. Percaya Elohim inkarnasi dalam rupa manusia. Nggak ada ya. Ada nggak Nabi mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Paulus di Kristen? Yesus menggembala hingga 33 tahunan kalau kita baca di catatan sejarah. Sementara Kristen itu baru ada di zaman Paulus. Surat-surat Paulus diperkirakan ditulis pada tahun 60-an. Maka jelas konteks ayat sabda Yesus menyebut dirinya jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Beliau jalannya, bukan tujuan, tapi jalan. Penunjuk keselamatan. Ya seperti umumnya para nabi kan punya misi itu. Ya. Yang diajak jelas kaum yang digembala yaitu Bani Israel. So pasti bukan Kristen. Di masa Yesus nggak ada satupun yang dikristenkan. Ada nggak Yesus membaptis seseorang masuk Kristen dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nggak ada. Ya. Maka tantangan buat Oten, di mana ayatnya Yesus mengaku menjamin umat Kristen masuk surga? Sekali lagi menyebut umat Kristen dengan kriteria seperti di surat Paulus Roma 10 ayat 9 tadi. Ada nggak? Kalau ada silakan tulis di kolom komentar. Oke sahabat, itu yang kita reaction pada video kali ini. Nanti ada lanjutan lagi soal Bro Samuel mengingkari atau tidak menemukan ayat di Kristen larangan poligami. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.